Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada ibu-ibu atau mbak-mbak yang mungkin baru bergabung di kajian rutin malam Jumat ya. Kajian ini sudah pertemuan ke-38. Jadi sudah banyak materi-materi yang memang disampaikan sebelum-sebelumnya. Malam ini spesial ya. Karena kita secara khusus membahas satu tema yang mungkin banyak di antara ibu-ibu atau mbak-mbak yang mungkin senasib dengan keluarga saya ya. Jadi ide untuk sharing malam ini sebetulnya kenapa akhirnya diangkat tema tentang perjalanan diet keluarga saya ya. Tobat judulnya ya. Karena memang 2 bulan setengah ini keluarga kami sedang melakukan program diet, ingin lebih sehat tentunya ya, ingin lebih sehat, ingin lebih produktif. Dan memang saya dan anak saya yang besar terutama ya, kami berdua memiliki kelebihan berat badan yang lumayan. Nah, sampai pada satu titik kayaknya kita harus secepatnya diet nih, gitu. Soalnya badan udah mulai nggak enak, terus berat badan udah mulai tidak terkendali. Nah, jadilah tanggal 2 Oktober kami memulai program diet. Nah, alhamdulillah saya sudah turun lebih dari 15 kilo ya. Kemudian AA Fatih itu sudah 9,8 dalam waktu 3 bulan kurang ya, 2 bulan setengahan lah. Nah, ternyata banyak teman-teman yang tanya itu gimana caranya, polanya, gitu kan? Kok bisa gitu turunnya agak lumayan banyak gitu ya dalam waktu 2 bulan setengah. Nah, kemudian banyak juga yang minta menu-menunya. Nah, ceritanya saya tuh udah mulai nulis, nulis tentang perjalanan dietnya ini. Cuma banyak aktivitas, banyak agenda juga, jadi akhirnya belum selesai-selesai itu saya tulis. Jadi daripada nunggu saya nulis lama, ya udahlah kita malam ini bahas tentang ini, gitu ya. Karena sebetulnya ketika kita mau memulai program hidup sehat, bukan masalah metode apa yang kita gunakan, tapi nanti akan kita bahas ya. Makanya saya bahas dari pembahasan yang paling mendasar ya, kenapa memang kita harus hidup sehat, kenapa kita harus memulai merubah pola hidup gitu ya, bukan semata-mata karena penampilan. Kalau itu mah bonus lah gitu ya, masalah penampilan mah. Nah, tapi ada alasan-alasan lain yang memang harusnya menjadi satu pendorong bagi kita. Bukan karena kelebihan berat badan, tapi karena memang kita ingin hidup lebih sehat. Karena banyak di antara kita yang memang sebetulnya tidak kelebihan berat badan, tapi kualitas hidupnya juga kurang bagus misalnya, gitu ya. Kurus sih, tapi kurang bagus kualitas hidupnya. Nah, maka malam ini, gitu ya, di sini sebetulnya saya tidak akan cerita tentang menu diet, mungkin sesekali lah saya bahas gitu ya nanti. Tapi lebih ke hal-hal fundamental gitu ya, hal-hal fundamental kenapa kita harus hidup lebih sehat dan juga lebih produktif gitu. Makanya
awal-awal pembahasan mungkin kita akan diajak untuk berpikir kritis, kita bicara tentang pengenalan diri kita gitu ya, yang paling mendasar yaitu diri kita sebagai seorang manusia. Oke, kita mulai ya pembahasannya. Nah, di sini saya sajikan dulu sebuah renungan gitu ya, sebuah renungan. Kita kadang-kadang tahu kalau kita ini manusia gitu ya. Cuma seringkali kita tidak memahami hakikat yang paling mendasar tentang siapa diri kita. Gitu. Tahu sih manusia gitu ya, makhluk ciptaan Allah. Cuma kadang-kadang kita udah aja sampai di situ. Gitu ya, tidak sampai hal-hal yang berkaitan dengan itu. Lebih jauh kita bahas. Nah, ketika kita bicara manusia, kita akan bicara karakter. Gitu ya, di mana namanya manusia itu kan makhluk. Yang namanya makhluk itu ciptaan. Yang namanya ciptaan pasti ada penciptanya. Yang namanya makhluk dengan pencipta itu pasti dua hal yang akan sangat bertentangan. Ketika kita ingin mengenal siapa pencipta kita, maka kita harus awali dari pengenalan tentang siapa diri kita. Karena itu hal-hal yang paling mudah untuk kita indra, untuk kita akses. Nah, maka ketika kita bicara manusia, kita bisa bicara tentang karakter yang paling mendasar dari manusia, yaitu kita punya sifat lemah. Kita punya sifat terbatas. Kita juga punya sifat bergantung kepada selain kita. Dan kita selalu menyandarkan diri kepada yang kita anggap lebih kuat dari kita. Nah, itu karakter dasar manusia. Gitu ya, sifat-sifat dasar manusia. Kita lemah, kita terbatas, kita membutuhkan. Nah, ketika kita tidak menyadari secara penuh tentang siapa diri kita, seringkali kita terjebak kepada kepercayaan diri semu. Kenapa saya bilang kepercayaan diri semu? Karena kita merasa kita kuat. Karena kita merasa kita punya daya gitu ya yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Gitu ya. Kadang-kadang kita merasa bisa lah gitu ya tanpa bergantung kepada pencipta gitu ya. Nah, ketika kita salah memahami karakter dasar kita. Padahal yang namanya manusia ya selamanya karakternya begitu. Kita lemah, kita terbatas. Sekuat-kuatnya manusia, dia tidak akan pernah bisa melebihi kekuatan penciptanya. Dulu ketika anak saya kecil, dia pernah bertanya, "Bunda, Allah itu siapa?" Nah, saya waktu itu menyampaikan, Allah itu pencipta kita. Pencipta itu siapa? Gitu. Kemudian saya ajak dia untuk melihat sebuah ilustrasi, yaitu terkait dengan meja dan pembuat meja. Saya bilang, lihat meja? Ya. Tahu nggak siapa yang bikin meja? Nggak tahu. Yang bikin meja itu manusia. Gitu ya. Manusianya banyak, bisa Mang A, Mang B gitu ya. Ya intinya tukang kayu gitu ya yang membuat meja itu. Kemudian saya bilang, yang namanya manusia itu nggak jauh-jauh bentuknya kayak kita gitu. Nah, meja itu kan dibuatnya sama tukang meja gitu ya, sama manusia. Saya tanya, sama nggak meja sama yang bikin meja? Baik dari sisi rupanya maupun dari sisi karakternya. Anak saya mulai mikir, ya beda. Pertama dari wajahnya aja beda kan? Wajah meja dengan wajah yang buat meja gitu. Kemudian dari sifat yang lain. Kalau meja nggak bisa ngomong, kalau yang bikin meja bisa ngomong. Kemudian
Kalau meja mau dipukulin, mau diapa-apain, nggak akan ngelawan gitu kan. Sedangkan kalau yang bikin meja, ya kalau dipukulin ya pasti dia ngelawan. Gitu. Nah, kemudian saya simpulkan pada saat itu. Jadi yang namanya ciptaan dengan pencipta, yang namanya buatan dengan yang membuatnya, itu pasti punya karakter yang bertolak belakang. Kalau ciptaan itu lemah, maka penciptanya pasti maha kuat. Kalau ciptaan itu terbatas kemampuannya, maka pencipta itu tidak boleh terbatas. Nah, itulah kita dengan pencipta kita. Kita dengan Allah. Nah, karena kita punya sifat lemah, sifat terbatas, membutuhkan, selalu bergantung, ingin bersandar terus gitu ya. Maka kita harus mencari. Ketika kita ingin bersandar, nyandarnya sama siapa? Jangan sampai kita bersandar, kita sangka itu kuat, ternyata rapuh. Ya, nanti lagi enak-enak bersandar, jatuh dong kita. Gitu. Nah, maka carilah tempat bersandar yang memang benar-benar kuat, yang benar-benar tidak diragukan kekuatannya. Kemudian, kalau kita merasa lemah, sedangkan untuk hidup itu kita butuh kekuatan, maka carilah sumber kekuatan yang pasti kuat. Gitu. Siapa? Ya pencipta kita. Gitu. Pencipta manusia semuanya. Nah, maka ketika kita ingin hidup kita kuat, tidak dipenuhi dengan kelemahan, tapi kita benar-benar bisa berdaya, bisa produktif, gitu ya, bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika kita hidup, maka serahkan semua urusan kepada yang Maha Kuat. Ikutilah apa-apa yang ditunjuki oleh yang Maha Kuat tadi. Maka kehidupan kita itu pasti akan terjamin. Nah, ketika kita merasa ada kesombongan sedikit saja dalam diri kita, merasa kita punya kekuatan, merasa kita punya kemampuan, kemudian pada akhirnya kita mengabaikan urusan ini nggak usahlah melibatkan Allah, bisa. Maka apa yang akan terjadi? Kita akan jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Kenapa? Ya namanya manusia tadi, balik ke karakter utama, yaitu kita lemah, terbatas, membutuhkan. Kalau kita diserahkan untuk mengatur diri kita, apalagi mengatur orang lain, maka tidak akan sanggup. Karena manusia penuh dengan kelemahan tadi. Pun ketika kita bicara tentang kesehatan diri kita, ketika kita bicara tentang kekuatan diri kita, maka ketika kita mulai berlepas diri dari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tuntun, maka siap-siap kita akan menuai apa yang sudah kita lakukan. Itu ya, jangan nunggu nanti di akhirat deh. Di dunia aja pasti kita akan ketemu gitu. Dengan apa? Dengan hasil dari apa yang sudah kita tanam. Gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi saya bicara, kita akan bicara dari hal mendasar dulu sebelum kita bicara dietnya, sebelum kita bicara bagaimana membentuk pola hidup yang sehat. Kita harus samakan dulu persepsi kita. Kita ini manusia. Karena kita manusia, kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, maka kita dalam urusan sepele pun jangan merasa bisa. Jangan merasa tahu. Gitu. Ketika kesombongan itu mulai muncul dalam diri kita, maka kita akan mengabaikan segala aturan yang ada. Gitu ya, termasuk aturan pencipta kita terkait dengan urusan kesehatan kita. Padahal yang namanya kesehatan itu adalah hak yang paling mendasar kan dari seorang manusia yang memang benar-benar harus dijaga gitu.
Sebetulnya ketika kita bicara kesehatan, Islam itu agama yang komprehensif. Islam punya beragam aturan. Dari mulai kesehatan yang sifatnya tataran individu, sampai bicara kesehatan yang sifatnya itu kebijakan. Kebijakan dari pemerintah. Islam itu punya aturan. Gitu. Nah, kenapa? Karena Islam itu diturunkan oleh yang Maha menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Karena Islam itu turun dari yang menciptakan kita langsung, maka pencipta kita paling tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, Bu Endang, itu mah konsep yang biasa, orang-orang juga udah tahu misalnya. Ya, seringnya kita begitu. Konsep itu kita sudah tahu, tapi kadang-kadang kita ini berat gitu, berat untuk melaksanakan konsep itu. Gitu. Kalaupun misalnya satu waktu bisa, ternyata menjaga atau istiqomah gitu ya untuk menerapkan itu juga punya tantangan tersendiri. Gitu ya. Terkait dengan urusan diet sendiri gitu ya, saya pernah sebelum ini gitu ya, saya pernah diet sampai turun 14,9 kilo. Dan sekarang rekor itu terpecahkan karena saya sudah lebih dari 15 kilo, udah hampir 16 gitu ya. Kurang 2 ons lagi gitu ya, 16 kilo turunnya. Nah, tapi ternyata salah satu karakter manusia itu ya kadang-kadang kita suka lepas kendali. Gitu. Nah, apa yang bisa kembali menyadarkan kita adalah pemahaman tentang ini. Pemahaman bahwasanya kita itu manusia, tempatnya salah dan lupa. Maka biar nggak banyak salah, cari ilmunya. Maka biar nggak banyak lupa, maka harus bersama-sama. Gitu, biar ada yang mengingatkan, kan begitu. Maka itulah yang pada akhirnya menginspirasi keluarga kami. Kalau sebelum-sebelumnya yang diet tuh saya doang. Jadi saya diet, keluarga saya enggak. Jadi godaan anak seueur gitu ya, banyak godaannya. Ya Kabita. Nah, tahun ini gitu ya, maksudnya 2 bulan yang lalu, akhirnya kami bersepakat biar nggak banyak godaan, kita samakan persepsi. Kita ingin sehat bareng-bareng. Jadi yuk kita diet bareng-bareng. Gitu ya, walaupun metode yang dipakainya beda. Gitu ya, saya sama, tapi suami agak berbeda lah dikit. Nah, kalau Ibah beda karena dia kurus, jadi dia programnya naik berat badan. Karena kan judulnya juga sehat ya, bukan kurusnya. Kalau bicara kurusnya, anak saya kurus, tapi dia kurang berat badannya. Cuma dia satu-satunya yang kurang berat badannya di keluarga kami. Nah, jadi kita bicara bukan kurus, tapi sehat. Gitu ya. Dan nanti kita akan bicara lagi di belakang kenapa kita harus sehat. Gitu ya. Nah, balik lagi ke renungan yang sedang kita bahas. Maka ketika manusia dibiarkan mengendalikan dirinya sendiri, maka dia sering lupa diri, termasuk salah satunya dalam urusan makanan. Kalau kita bicara manusia diserahkan membuat aturan atau diserahkan tugas untuk mengendalikan dirinya, maka dia tidak akan pernah mampu. Buktinya apa? Ketika kita misalnya punya karakter perfeksionis, kita sudah mendata nih, kita mau ini, gitu ya. Pas giliran nggak tercapai, akhirnya apa yang terjadi? Stres kan? Gitu. Nah, itu salah satu buktinya. Padahal kita sudah bisa memprediksi, oh kayaknya bisa nih terlaksana, bla 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 bla. Tapi ternyata enggak, gitu. Nah, itu salah satu bukti bahwasannya manusia itu gitu ya nggak bisa menggantungkan segala sesuatu kepada dirinya atau kepada orang lain karena orang lain pun sama-sama punya karakter yang lemah, terbatas, juga membutuhkan. Nah, maka mari kita merenung bersama. Ini bukan hanya perkara urusan kesehatan, tapi juga urusan yang lain. Yang sering membuat hidup kita bermasalah adalah ketika kita
kita percaya diri bahwasannya kita bisa menangani semuanya. Padahal kalau kita lihat karakter kita, maka kita nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah menyampaikan, dan sesungguhnya kami jadikan isi jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai kolbu, tidak dipergunakan untuk berpikir. Dan mereka mempunyai mata, tidak dipergunakannya untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kita masih bicara renungan. Sering kita tahu ya, atau diberitahu lah. Contohnya merokok gitu ya, yang ekstrim ya, karena di sini kan ibu-ibu ya, ibu-ibu jarang merokok. Ya, kita kasih contoh merokok. Nah, banyak yang beralasan, saya nggak akan ngambil contoh yang lain, saya ambil contoh bapak saya sendiri. Ketika dulu saya audiensi sama bapak saya untuk berhenti merokok, saya ngobrol sama bapak saya sampaikan dari sisi kesehatan, apa yang disampaikan oleh beliau? Tuh, loba, anu tengah rokok oge gering. Dan itu kenyataan gitu. Banyak yang tidak merokok pun sakit gitu. Banyak yang merokok sehat gitu ya. Salah satu contohnya bapak saya gitu ya. Beliau tuh alhamdulillah tipe yang memang Allah berikan anugerah kesehatan yang luar biasa gitu ya. Alhamdulillah belum pernah sakit yang berat gitu ya. Bahkan terakhir itu paling bermasalah gigi ya, bermasalah giginya sampai pas periksa gigi itu kata dokter giginya, karena saya kan manggil Aki gitu ya, ngakikeun anak-anak gitu ya. Jadi dokternya ikutan manggil Aki. Wah, ini Aki, Masya Allah, kata dokternya, Aki sehat banget di usia yang segini, Aki masih sehat, ini tensi juga bagus katanya gitu. Terus bapak saya senyum-senyum. Iya, Aki kan suka olahraga. Oh gitu, ih hebat banget. Iya, Aki kan jalan kaki sehari, kadang-kadang 10 kilo mah ada. Oh, pantesan, kata dokternya sampai bilang kayak gitu. Nah, bapak saya bilang kayak gitu ketika saya bilang terkait dengan merokok itu, gitu ya, terkait dengan kesehatan, bapak saya bilang kayak gitu. Banyak yang nggak ngerokok juga sakit, yang ngerokok tetap sehat. Oke, salah ngomong. Nah, akhirnya kita mikir lagi, apa gitu ya, audiensi yang bisa kita lakukan berikutnya supaya menyadarkan beliau gitu ya terkait dengan merokok. Gitu. Dan banyak sebenarnya audiensi yang lain. Nah, kaitannya dengan ayat ini apa? Sering di antara kita, banyak teman-teman kita, bahkan Allah sendiri menegur kita, gitu ya. Tapi kita tuh nggak nyadar. Contohnya misalnya, saya, gitu. Allah sudah negur sebetulnya dengan saya kan sakit tulang belakang saya, ada masalah. Dokter tuh sudah wanti-wanti, Bu, kalau ibu mau sembuh lagi, ya memang prosesnya panjang. Saya kan dulu pernah jatuh ya, pernah jatuh dengan posisi terduduk dan tulang ekor kena. Dan itu sampai 2 kali. Jadi tulang belakang saya bermasalah sampai sekarang. Terasanya tuh sudah tahunan gitu ya. Beberapa tahun berikutnya baru kerasa. Apalagi sekarang banyak duduknya karena kuliah online gitu ya, ngajar online. Semuanya serba online. Nah, dokter saya bilang waktu itu, Bu, kalau ibu mau cepat sembuh, pertama ibu harus rutin berenang, minimal seminggu sekali. Yang kedua, kalau ibu ngangkat-ngangkat, itu posisinya harus benar, jadi dia tidak akan memperburuk keadaan. Yang ketiga, ibu harus banyak minum. Yang keempat, gitu ya, ibu tidak boleh gendut. Kenapa ibu nggak boleh gendut? Karena ketika berat badan kita bertambah, tulang-tulang kita itu semakin berat
gitu ya kerjanya untuk menopang tubuh gitu. Apalagi tulang-tulang, khususnya tulang belakang ibu kan bermasalah. Jadi ibu nggak boleh gendut. Nah, sebenarnya saya udah di warning kan, gitu ya. Saya udah di warning itu tahun 2015. Saya ketahuan ada penyempitan ruas-ruas tulang belakang ditambah susunan apa namanya itu tulang-tulangnya itu udah nggak stabil, susunan tulang belakang saya. Nah, terus ibu tidak boleh kelelahan yang parah. Banyaklah pokoknya surat cintanya dari dokter saya itu. Sebenarnya teguran itu tuh sudah ada, cuma kadang-kadang kita punya mata tidak kita gunakan untuk melihat, punya kuping tidak kita gunakan untuk mendengar, dikasih akal tapi kita tidak gunakan untuk berpikir. Los aja. Pas lagi eling sih eling, oh ya, kan nggak boleh gendut, jadi makan harus teratur dan bla bla bla. Tapi karena ada satu dan lain hal, kadang-kadang kan kita suka los ya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya sering botram, udah rame-rame mah, pokok we gitu ya, karena program-program itu teh. Makan aja nambah dan nikmat sekali kalau sudah botram teh. Nah, akhirnya naik lagi tuh berat badan saya, gitu ya, naik berat badan. Kemudian tanda-tanda sinyal tubuh sebenarnya itu udah ngasih tuh, gitu ya. Nafas saya mulai ngos-ngosan. Kemudian aktivitas saya jadi terbatas karena kan gendut gitu ya. Nah, sampai akhirnya puncaknya Allah menegur saya dengan kambuh tuh tulang belakangnya. Saya nggak bisa bangun sampai saya merangkak ke kamar mandi. Udah gitu disambung dengan COVID, kena COVID. Nah, akhirnya di situ kadang-kadang kita baru mikir, padahal Allah tuh udah ngasih sinyal kan sebelum-sebelumnya. Lewat siapa? Lewat dokter, lewat teman. Dengan kita ketemu sama teman, ih, Bu Endang, gitu kan. Kadang-kadang saya kalau ketemu itu, Bu Endang, perasaan sekarang agak subur gitu. Nah, itu kan sebenarnya tanda-tanda tuh, gitu ya, tanda-tanda. Oh iya, harusnya ketika ada orang yang bilang, oh Bu Endang lebih subur, berarti kan berat badan saya sudah tidak sama seperti sebelumnya. Harusnya saya cepat nyadar tuh, cepat-cepat merubah pola lagi, gitu kan. Tapi kadang-kadang manusia itu butuh ditegur langsung oleh pemiliknya dengan cara yang kita tidak pernah sangka-sangka ya, sampai akhirnya tulang belakang saya kena lagi. Gitu. Nah, sering di antara kita pun begitu. Padahal sinyal-sinyal dari teman-teman, kemudian dari Allah langsung, itu tuh sudah banyak. Tapi kadang-kadang untuk memulai perubahan, itu tuh masih butuh waktu juga. Gitu. Dan butuh momentum yang tepat. Gitu. Maka ayo kita merenung bersama. Padahal kita kan manusia ya. Gitu ya. Kembali ke karakter kita, lemah, terbatas, membutuhkan. Maka jangan sampai kita merasa sombong, merasa berkuasa atas diri kita, padahal semuanya kan hanya titipan. Gitu ya, titipan dari yang menciptakannya. Maka ketika kita abai terhadap diri kita, abai terhadap tubuh kita, sama artinya dengan kita mengabaikan amanah dari yang menciptakannya, kan begitu. Gitu. Maka mari kita merenung dari Quran Surat Al-A'raf ayat 179 ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus gimana dong? Kan udah kejadian nih, kayak saya, gendutnya udah gitu ya. Kemudian sakit tulang belakangnya juga udah kambuh gitu. Terus ngos-ngosannya juga udah. Nah, kadang-kadang kita merasa bersalah, tapi suka berlebihan. Kita menghukum diri kita sendiri, gitu ya. Kita terlalu keras terhadap diri kita sampai kita akhirnya kehilangan harapan. Apalagi kalau lihat berat badan yang sudah banyak sekali kelebihannya, gitu ya. Kadang-kadang ini bisa nggak ya turun lagi, gitu kan? Kayaknya berat banget gitu misalnya. Pas gadis 50, aduh sekarang berat badan saya sudah 80. Kalau harus balik ke gadis saya harus nurunin 30 kilo, mungkin nggak ya? Kadang-kadang kita kehilangan harapan-harapan itu. Duh, kayaknya berat.
Gitu ya. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Padahal gitu ya, nanti akan kita jawab, gitu ya, akan kita bahas. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Maka balik lagi pahami karakter kita. Kita manusia. Ketika kita merasa lemah, jangan bergantung kepada yang lemah lagi. Maka bergantunglah kepada yang maha kuat. Lihat apa yang Allah sampaikan kepada kita. Gitu. Allah saja gitu ya yang menciptakan kita. Ketika kita berbuat salah yang banyak, berbuat kemaksiatan yang banyak, maka kalau kita mau berubah, kita mau bertobat, Allah membuka ampunan itu. Nah, kenapa kita harus khawatir? Allah saja mau menerima ampunan. Allah saja mau menurunkan pertolongannya, asal kita mau berubah, kan begitu. Jadi jangan banyak difikirkan, jangan terlalu banyak dipikirkan, aduh kayaknya berat nurunin 30 kilo. Enggak, gitu. Bagi Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya saja, tinggal bilang kun, fayakun. Gitu. Tinggal bagaimana caranya kita menjemput pertolongan itu. Dan itu butuh amunisi. Apa? Keyakinan bahwasannya Allah pasti akan menolong kita dalam segala hal. Syaratnya apa? Lihat gitu ya di Al-Qur'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, gitu ya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Tuh, gitu ya, jaminan dari Allah. Tinggal kita pantaskan diri menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Termasuk pertolongan dalam menjemput kesehatan itu. Asal kita mau bertobat, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, kemudian kita merestrukturisasi gitu ya, semua hal yang terkait dengan pola pikir kita, pola sikap kita, pola hidup dan segala macam yang ada di dalamnya. Gitu. Maka kita ketika bicara masa lalu, oke, stop. Allah saja ketika kita sudah bertobat, kita nggak boleh ngungkit-ngungkit aib kan? Gitu. Karena kita sudah bertobat, Allah saja tutupi aib kita. Kenapa kita masih merengut gitu ya dengan mengkhawatirkan aib-aib kita atau kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kita sampai kehilangan harapan. Nah, maka stop khawatir terhadap hal-hal yang sudah terjadi, tinggal sekarang kita bicara future-nya gimana. Maka kita tentukan nih tujuan selanjutnya itu apa. Ayo berubah. Gitu. Nah, perubahannya harus dimulai dari mana? Ketika kita bicara, oh saya ingin lebih sehat. Oh, saya ingin lebih produktif nih. Gitu. Maka awalilah dari sini. Gitu ya. Kan tadi kita sudah bandel kan, gitu ya. Termasuk dalam urusan makanan, minuman, pola istirahat, pengendalian stres dan lain-lain. Kita sudah berlepas diri dari Allah lama. Maka awalilah semuanya dengan bertaubat. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Tidak boleh bagi seorang muslim ketika dirinya bertobat lalu kembali berbuat maksiat. Hendaknya segera bertobat meskipun ia kembali mengulangi maksiat tersebut 100 kali dalam sehari. Nah, kadang-kadang kan ujian hijrah begitu. Ujian diet apalagi gitu kan.
Kita sudah berniat, besok mau diet. Ketika besok terjadi teh, cheating lagi. Terus kita niat lagi, dietnya besok lagi. Hayo we niat gitu ya, dietnya nggak jadi-jadi. Maka gitu ya, menurut Ibnu Taimiyah, terus aja bertobat walaupun kita ngulang lagi kesalahan. Begitupun ketika kita sedang program untuk lebih sehat. Terus saja berusaha untuk merubah semuanya gitu ya, walaupun cheating lagi gitu ya. Istighfar gitu ya, bertobat lagi. Setiap manusia banyak berbuat salah atau dosa, dan sebaik-baik dari orang yang banyak berbuat salah atau dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Kalau kita bicara karakter manusia, kita itu tempatnya salah dan lupa. Maka supaya nggak banyak salah kan cari ilmu, supaya nggak banyak lupa cari komunitas bareng-bareng. Termasuk ketika kita ingin merubah pola hidup, cari komunitas. Gitu ya, jangan sendirian, karena kalau sendirian nanti kita single fighter ya. Berjuang sendiri itu nggak mudah, banyak godaannya. Maka ajaklah. Gitu ya, itu juga yang menginspirasi keluarga kami. Jadi akhirnya kita berusaha tobat berjamaah, kita juga berusaha untuk menjemput gitu ya, kehidupan yang lebih baik bareng-bareng. Oke. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Ikhlas menerima qadha. Pertama, ketika kita berbuat kesalahan, kan kita sudah bertobat tadi. Setiap kemaksiatan itu pasti akan meninggalkan bekas. Termasuk kemaksiatan dalam masalah pola makan, pola minum, pola hidup, pola istirahat, dan pola-pola yang lainnya. Pasti akan meninggalkan bekas. Jadi ketika kita sekarang kesehatan bermasalah karena kemaksiatan-kemaksiatan kita di masa lalu, ikhlaslah kita menerima qadha yang Allah berikan sama kita. Pertama, mungkin ini jalan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu karena terlalu banyak dosanya. Itu pertama. Yang kedua, mudah-mudahan gitu ya, efek dari kemaksiatan-kemaksiatan kita yang sebelumnya sehingga kita sekarang menderita gitu ya karena efek tadi, maka semoga kesabaran kita untuk menerima rasa sakit ini, kemudian berusaha keras untuk sembuh, ini menjadi ajang bagi kita untuk memperoleh ampunan-ampunan dari Allah. Maka berusahalah untuk menerima qadha-nya. Jadi ketika kita sekarang bermasalah kesehatan, ya kita bermuhasabah, ya mungkin itu kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Gitu. Dan ikhlas menerima qadha ini akan menjadi satu kekuatan besar untuk bisa istiqomah ke depannya. Misalnya begini, kita bermaksiat dengan makan makanan sembarangan itu tahunan. Jadi jangan harap ketika kita berusaha untuk merubah pola makan, pola minum, pola istirahat, kemudian hasilnya instan, jreng gitu ya. Kita hidup berpuluh-puluh tahun gitu ya dengan pola hidup yang tidak bagus, tiba-tiba kita baru merubah pola hidup seminggu, kita sudah mengharapkan hasil yang signifikan. Ya sabar. Orang kita juga bermaksiatnya lama gitu. Jangan harap efek dari kemaksiatan kita akan luntur dalam waktu singkat. Bersabarlah. Gitu. Justru kesabaran inilah yang akan menjadi ladang pahala bagi kita untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu kita. Oke, langkah yang ketiga. Kita harus mulai menata masa depan kita. Kadang-kadang kita itu
karena tadi serba lemah, serba terbatas, serba membutuhkan. Suka bingung dari mana kita harus mulai menata. Ketika kita bicara dari mana kita harus mulai menata masa depan kita, maka fokuslah terhadap apa yang ingin kita bangun. Bagaimana caranya supaya kita bisa fokus dalam perubahan ini? Di dalam sebuah buku yang bagus, itu buku Jalan Baru Islam judulnya, yang ngarangnya Syekh Ahmad Atiyah. Beliau menyampaikan begini, sebuah perubahan itu akan terjadi, akan menghasilkan ketika terpenuhinya dua syarat. Nah, apa dua syarat itu? Pertama, kita sadar bahwasannya hidup kita sekarang sedang bermasalah. Gitu ya, misalnya berat badan kita udah berlebih nih. Sadar gitu ya, kita memang sudah kelebihan berat badan dan sadar juga pola hidup kita salah selama ini. Nah, kesadaran itu penting. Ketika kita belum muncul kesadaran dalam diri, mau badan segede gaban juga nggak akan sadar. Nggak akan tahu kalau kita bermasalah. Karena kita tidak merasa bermasalah. Tahu-tahu sudah parah. Nah, maka syarat yang pertama kita akan berubah. Dan berhasil perubahannya, syarat yang pertama adalah kita sadar. Kita menyadari kalau kita sedang bermasalah. Itu yang pertama. Jadi munculkan kesadaran itu. Yang kedua, setelah kita sadar, oke, pola hidup kita tuh salah nih selama ini, kita nggak sehat nih. Maka untuk mencapai sebuah perubahan, kita harus memenuhi syarat yang kedua. Apa itu syaratnya? Kita tahu alternatif yang benarnya itu kayak gimana. Nah, kadang-kadang kita udah sadar pola hidup kita sih salah gitu ya. Kayaknya bermasalah deh pola hidup saya. Tapi kita nggak paham alternatif pengganti pola hidup yang benarnya tuh kayak gimana. Jadi akhirnya teh bingung gitu ya. Karena bingung, ngulang lagi pola yang sama, gitu lagi, dan itu akan berulang terus. Gitu. Maka kalau kita bingung sekarang mau menata masa depan itu seperti apa, maka munculkan kesadaran, kemudian cari tahu pola hidup yang benarnya itu kayak gimana. Kalau kita bicara pola makan yang benarnya itu kayak gimana. Gimana cara nyari taunya? Bisa dengan baca, bisa dengan diskusi, konsultasi malah gitu ya secara khusus ke ahlinya. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Maka ketika saya memulai gitu ya untuk merubah pola hidup, saya mencari. Mencari apa? Cari ilmu dulu. Dalam Islam tuh konsep makanan tuh kayak gimana? Konsep pola hidup itu tuh seperti apa? Cari dulu. Gitu. Sehingga ketika kita mau mencari metode, oke, kalau pakai pola biasa kayaknya lama nih, karena saya kan bermasalah tulang belakang, kalau gendutnya kelamaan bisa makin bermasalah, maka saya harus pakai satu metode biar lebih cepat, kan begitu. Nah, ketika memutuskan untuk mencari metode, kan harus tahu ilmunya, sehingga kita tidak beli kucing dalam karung, istilahnya gitu kan. Kan sekarang banyak ya metode-metode diet itu banyak banget gitu ya, ada jenis diet apa gitu ya. Nah, maka cari tahu dulu ilmunya. Jangan sekedar oke saya mau turun berat badan. Nah, gitu ya. Jangan sampai hanya gara-gara itu ya udah kita abaikan gitu. Tetap pertama patokan kita adalah hukum syara. Bagaimana Islam mengatur. Kemudian yang kedua, baru kita bicara teknis. Nah, teknisnya kayak gimana? Ini yang kita cari, gitu ya. Kemudian bentuk komunitas. Nah, kayak kita lanjut. Nah, ini yang terpenting, yang keempat. Untuk bisa fokus menata masa depan, maka kita harus punya motivasi yang kuat.
Saya ketika pertama kali memutuskan untuk diet, serius maksudnya, serius diet. Bukan hanya sekedar berat badan, berlebih kemudian saya merasa nggak enak, bukan. Tapi ada satu momentum yang saya merasa ditampar banget sama Allah, yaitu pada saat saya pulang kampung. Pulang kampung ke Sumedang, terus kita tuh biasa ke hutan ya, ke apa namanya tuh, ke sawah punya bapak saya. Tempatnya tuh indah, gitu ya, tempatnya indah. Tapi untuk mencapai itu kita harus naik bukit dulu tuh. Naik bukit, nanti turun bukit lagi, barulah di lembahnya itu ada sawah kita. Nah, di bukit itu ada area pemakaman. Jadi area pemakaman di kampung saya. Pas saya mulai menaiki bukit itu kerasa banget tuh jantung saya berdebar. Karena kan nggak biasa ya. Jadi awalnya jalannya datar, terus tiba-tiba naik bukit. Nah itu kan apa namanya tuh kondisi yang akan memacu kerja kardio kita ya, memacu jantung kita. Dan saya keteteran tuh pas nanjak itu, gitu ya. Anak-anak saya udah duluan, ibu bapak saya. Kalau bapak saya karena bawa anak-anak saya udah duluan tuh, ibu saya nemenin saya tuh di belakang. Jadi sambil saudara-saudara saya suka ngetawain, atuh udah cucu mah gendut teuing gitu ya, kan saya dipanggilnya cucu ya. Cucu mah gendut teuing jadi weh heho gitu ya. Kadang suka kita tuh sambil rame-rame suka ketawa-ketawa, tapi emang bener sih ngerasain banget, berat banget saya bawa badan saya sendiri. Nah, begitu lewat pemakaman itu, saya mikir, ya Allah, saya aja bawa badan sendiri itu berat banget. Apalagi kalau misalnya saya meninggal dalam kondisi saya gendut, kan beda ya. Berat orang hidup dengan orang meninggal itu kan biasanya lebih berat. Dengan medan yang begitu, tanjakan gitu ya. Betapa kesulitannya kaum muslimin nanti. Gitu. Kalau saya mau dimakamin di situ gitu. Di kampung saya itu. Saya mikir gitu. Kalau misalnya saya nggak menurunkan berat badan dengan kondisi gendut seperti sekarang, berat seperti sekarang, kasihan sekali saudara-saudara muslim saya yang mengusung jenazah saya nanti kalau saya meninggal. Tiba-tiba pemikiran itu muncul. Dan di situ saya bergejolak. Akhirnya saya mulai mencari gimana caranya saya mau diet, gitu ya, saya menurunkan berat badan. Saya sudah coba dengan olahraga. Sebelumnya saya belum nyari ilmu ya. Yang penting taunya oke lah pakai olahraga. Karena sebenarnya saya tuh dulu pecinta olahraga. Badan saya nggak besar dulu, gitu ya. Karena saya intensif olahraga. Saya senang catur, saya senang pingpong, saya senang voli. Jadi berat badan saya nggak pernah berlebih kayak sekarang. Dulu ketika saya di Belanda juga rutin kan sepedahan, kadang 18 kilo gitu ya sepedahan. Berarti bolak-balik kan berapa kilo tuh, gitu. Jadi badan saya nggak gendut dulu. Walaupun memang tulang-tulang saya besar karena memang saya ada keturunan. Waktu saya melahirkan, dokter kandungan saya bilang kayak gini, situ jangan KB ya. Karena situ ada gen obesitas, kalau di situ KB nanti nggak tahu nanti hormonnya larinya kemana gitu ya, takutnya nanti malah larinya ke berat badan gitu ya, nanti situ makin gede katanya gitu. Nah, jadi akhirnya saya nggak KB gitu kan, karena tahu ada gen obesitas dan nurun ke anak saya yang besar gitu. Ibaratnya tuh kita minum air aja jadi daging gitu ya, karena udah ada potensi gen gendut ya, jadinya kita kalau nggak jaga pola sedikit aja udah melar gitu. Nah, balik lagi ke cerita waktu saya pulang kampung itu. Akhirnya dari situ saya mulai mencari ilmunya. Kemudian saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya, gitu ya, sahabat yang sudah lama kita mengkaji bareng gitu ya. Kita sering saling menasehati. Kemudian saya cerita tuh yang terkait itu, yang terkait kematian itu. Terus kemudian beliau bilang kayak gini, Endang, bukannya kalau orang banyak amal itu
walaupun gendut jenazahnya bisa ringan katanya gitu. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan kita orang yang banyak amal sehingga jenazahnya bisa ringan. Saya bilang masalahnya saya nggak pede amal-amalan saya diterima apa enggak sama Allah. Kemudian saya juga nggak pede, saya nggak punya banyak amal, saya bilang. Jadi salah satu upaya yang bisa saya lakukan adalah saya menurunkan berat badan, saya bilang. Nah itu motivasi pertama, gitu ya. Ketika saya pertama mengalami berat badan berlebih, yang lebihnya tuh udah lebih gitu ya, bukan yang sekarang ya, karena saya pernah tadi cerita ya, saya pernah diet sampai turun 14,9 kilo. Walaupun rekor itu sudah terpecahkan sekarang karena saya sudah mau 16 kilo turunnya. Nah, jadi motivasi itu benar-benar harus kuat. Kenapa kita memang harus menurunkan berat badan? Bukan sekedar karena hahehohnya. Akhirnya kalau hanya sekedar karena haheho gitu ya, karena sering kecapean dan segala macam, ya udah kita nggak usah keluar-keluar aja, diam aja di rumah. Jadi kan nggak kecapean tuh. Nah, akhirnya kan begitu. Kita akan terus aja excuse gitu ya, mencari segudang alasan-alasan untuk menunda merubah pola hidup. Gitu. Jadi motivasi ini harus lahir dari sesuatu yang bukan ukurannya materi, bukan hanya sekedar selesai di dunia ini. Tapi motivasi yang benar-benar harus sampai ke akhirat. Gitu. Nah, salah satu motivasi di sini yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa kita harus merubah pola hidup? Kenapa kita harus lebih sehat? Salah satunya adalah di hadis riwayat Muslim terkait dengan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih dicintai, gitu ya. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Mukmin yang lemah ada kebaikannya, tapi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Berarti di sini ada kelebihan yang Allah berikan. Kemudian di hadis riwayat Muslim, sumber daripada penyakit adalah di perut. Gitu. Maka hati-hatilah kita dengan menjaga perut. Nah, banyak yang menafsirkan salah satunya terkait dengan perut di sini terkait dengan pola makan gitu ya, bagaimana cara mengolah makanan gitu. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bahan makanan, cara mengolahnya gitu ya, itu salah satunya. Nah, kemudian di sini gitu ya, dan ini salah satu yang membuat saya akhirnya sekarang berusaha untuk konsisten selama 2,5 bulan ini. Kalau sebelum-sebelumnya saya ketika diet adalah cheating-cheatingnya dalam seminggu itu adalah cheating sehari gitu. Tapi diet kali ini tuh saya lebih konsisten. Kenapa? Karena pertama saya belum cheating, gitu ya. Saya belum cheating gitu. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk mengganti nasi dengan karbohidrat lain yang lebih rendah kalorinya. Walaupun sebenarnya bisa ya nasi merah sama nasi hitam. Tapi saya lagi mencoba dulu sampai 3 bulan. Kenapa sampai 3 bulan? Pertama, pembentukan habits itu akan terbentuk ketika kita bisa konsisten selama 21 hari. Nah, kalau 21 hari itu kita bisa konsisten, kita tambah lagi menjadi 3 bulan. Kalau 3 bulan bisa konsisten, maka habits baru itu akan terbentuk. Nah, kalau bisa konsisten lagi setelah 3 bulan, itu selama 1 tahun, maka habits itu akan semakin kuat. Kalau bertahan lagi sampai 3 tahun, maka udah, itu sudah menjadi habits baru yang memang sudah sangat kuat. Gitu. Jadi saya berusaha untuk sampai 3 bulan ini, saya tidak mengkonsumsi nasi dulu, baik nasi putih, nasi merah maupun nasi hitam, gitu ya. Tapi diganti dengan karbohidrat yang lain. Bagi saya pribadi sebetulnya ini nggak terlalu berat. Kenapa? Karena waktu di Belanda saya juga nggak makan nasi kecuali Sabtu Minggu, Deng. Kenapa? Karena Sabtu Minggu suka diundang sama orang Indonesia kan, lumayan tuh makan nasi gratisan. Kenapa kalau nggak Sabtu Minggu nggak makan nasi? Karena mahal gitu ya. Setengah liter itu harganya tuh 2 euro gitu ya. Jadi kalau mau menghemat ya jangan makan nasi. Nah, maka saya ganti dengan karbohidrat yang lain. Jadi sebetulnya pola seperti ini nggak terlalu berat gitu ya ketika saya mau meninggalkan nasi. Kenapa? Karena
dari awal mindset saya sudah dirubah tuh, makan itu nggak mesti, maksudnya karbohidrat itu nggak mesti nasi, banyak karbohidrat yang lain. Nah, dan mindset ini saya turunkan juga ke anak-anak dari kecil, gitu. Kenapa saya turunkan? Karena saya menyadari dulu ketika saya mau ke Belanda, saya nggak pernah tuh kebayang gitu ya kalau saya mau sampai ke Belanda. Tapi tiba-tiba Allah mengutus saya ke sana, gitu. Kalau misalnya saya fanatik terhadap satu makanan tertentu, wah saya susah hidup di sana. Kenapa? Misalnya fanatik terhadap nasi, pokoknya kudu nasi. Kenapa saya susah hidup? Pertama, biaya beasiswa dari pemerintah kan terbatas. Kalaupun saya mau minta ke orang tua saya juga nggak punya banyak duit gitu ya, mau mintanya gimana? Jadi mau nggak mau kan saya harus survive sendiri gitu. Nah kalau mau survive ya jangan biasain makan seperti kita makan di sini. Karena makanan yang murah di Indonesia itu mahal di sana. Kenapa? Karena bukan bahan asli sana. Gitu ya. Maka gimana caranya supaya kita bisa survive, kita harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Nah ketika saya punya anak, saya membiasakan mereka dari kecil, gitu ya. Saya ajarkan nutrisi yang harus kalian makan itu apa aja, dan untuk dapat nutrisi itu nggak mesti nasi. Dan mereka udah biasa gitu. Walaupun kalau AA sendiri sebenarnya dia lebih suka ke nasinya. Tapi kalau Ibah itu lebih ke Eropanya dia. Dia lebih lahap makan kalau karbohidratnya diganti dengan makaroni, dengan roti gitu ya, atau dengan pasta gitu. Nah, tapi kalau AA itu lebih ke nasi. Nah, Ibah tuh kalau nasi dia nasi merah itu lahap banget dia kalau nasi merah. Justru kalau nasi putih dia agak susah makan. Sampai kita tuh Ibah tuh aneh gitu ya. Orang tuh kalau disuruh makan tuh semangat. Dia tuh disuruh makan tuh aduh kayaknya berjuang dulu gitu dia baru bisa makan dengan enak. Nah, gitu. Itu bedanya. Jadi sebetulnya dengan ketika kita menerapkan pola yang baru, kalau saya pribadi nggak terlalu sulit, anak-anak juga nggak terlalu sulit karena memang sudah dibiasakan dari awal. Suami saya juga sama, gitu. Nah, jadi akhirnya kita berusaha tuh dengan motivasi yang kuat ini. Nah, kemudian yang ketiga ini yang saya sajikan dari kitab Ta'lim Muta'alim, ini sebuah kitab adab ya, kitab adab yang paling banyak dikaji di pesantren-pesantren ya. Nah, di salah satu bagian yang terkait dengan hal-hal yang judulnya itu hal-hal yang memperkuat hafalan dan hal-hal yang memperburuk hafalan. Nah, salah satu faktor yang memperkuat hafalan itu adalah sikap warok. Apa itu sikap warok? Sikap hati-hati. Nah, pengarang kitab ini menyampaikan, gitu ya, siapa yang tidak bersikap warok pada waktu belajarnya, maka Allah memberinya ujian dengan salah satu dari 3 perkara. Dimatikan pada usia muda, atau ditempatkan di perkampungan orang-orang bodoh, atau mengujinya dengan menjadi pembantu bagi penguasa. Nah, kemudian penjelasan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini menyampaikan salah satu sikap waro dalam mencari ilmu, dalam belajar, itu adalah sikap hati-hati dalam masalah makanan. Hal-hal yang akan memperkuat hafalan adalah sedikit makan. Nah, di kitab adab yang lain, di kitab Tazkiratus Sami, ini sama-sama kitab adab, tapi lebih khusus karena awalnya ya dikarang untuk para pembelajar hadis. Nah, Imam Ibnu Jamaah, pengarang kitab ini menyampaikan, gitu ya, di salah satu poin, adab terhadap diri sendiri itu adalah terkait dengan menyederhanakan makanan. Gitu ya, salah satunya. Bahkan di kitab yang lain itu ada kitab namanya Qimatu Zaman Indal Ulama gitu ya. Berharganya waktu di sisi para ulama. Itu disampaikan kisah-kisah para ulama hadis
hal yang paling berat bagi mereka itu adalah ketika mereka bertemu dengan jam makan. Saking mereka ingin fokus belajar. Jadi kalau udah sampai waktunya makan, itu mereka berat sekali. Bahkan sampai ada kisah yang selama 30 tahun makannya itu disuapin sama adik perempuannya. Gitu. Saking nggak mau terdistract oleh urusan makan. Nah, setiap kali saya membahas kitab-kitab adab ini, saya sama teman-teman gitu ya, waktu dulu offline ya, waktu saya kan ikutan mahad ya di Hodimusuna. Dulu kan masih offline tuh kajiannya, belajarnya. Nah, setiap kali jam istirahat kan kita suka pada buka bekal. Kalau yang nggak bawa bekal ya beli dulu gitu ya. Terus kita makan bareng. Terus kita tuh kan lama tuh pada makan. Nah, terus kita sambil makan tuh kita suka bahas. Kita mah beda-beda banget ya sama ulama. Pantesan kita tuh pun tadi rada kasar bahasanya. Pantesan kita lebih on gitu. Kenapa? Karena sulit sekali bagi kita tuh untuk menghafal gitu. Nah, ternyata salah satunya adalah ya terkait dengan bagaimana sikap kita dengan para ulama yang berbeda sama sekali dari sisi urusan makan. Kalau kita makan tuh lama banget, gitu ya. Apalagi di samping ngobrol dan segala macam. Terus dulu saya pernah dapat cerita juga, bedanya orang Indonesia sama orang Belanda, orang Jepang. Itu kalau orang Indonesia itu berkeringat itu ketika makan, gitu ya. Sedangkan orang Jepang kalau berkeringat itu kalau lagi kerja, gitu kan. Nah, sindiran ya. Nah, di situ saya merasa, aduh, nya oge sih gitu. Nah, apalagi pada saat mengkaji kitab-kitab adab ini, pantesan gitu ya. Saya lemot, orang saya makan terus gitu kan. Itu. Nah, hal-hal yang memperkuat ingatan, memperkuat hafalan itu salah satunya adalah sedikit makan. Jadi kita lebih fokus, nggak nginget-nginget wae makanan gitu. Terus kita juga nggak mudah ngantuk kalau sedikit makan. Kan kalau udah makan kebanyakan kan kita ngantuk ya. Ya gimana mau belajar? Gitu. Dan salah satu yang menghambat kenapa banyak makan itu bisa menyebabkan sulit berkonsentrasi adalah kalau kita banyak makan, ketika tidak terbakar tuh si makanan kita nggak dibakar jadi energi, maka makanan-makanan itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, si lemak-lemak inilah yang akan menghalangi fokus kita. Gitu. Makanya kenapa para ulama itu menyedikitkan makan. Dan beda banget kan kualitas kita dengan kualitas para ulama. Dan itu yang pada akhirnya semakin menguatkan saya kenapa kita harus buru-buru untuk merubah pola hidup. Gitu. Karena Rasulullah, para sahabat, para ulama yang mereka sudah dapat keutamaan, mereka aja menjaga sampai segitunya lah. Kita yang belum punya apa-apa, yang nggak ada jaminan apapun, kita masih belum mau untuk merubah hidup. Makanya itu yang akhirnya membuat saya merasa tertampar berkali-kali. Dan ini juga yang saya sampaikan ke keluarga, bagaimana kita berusaha untuk menjadi muslim yang lebih kuat, lebih baik. Gitu. Dan salah satu testimoni dari anak saya gitu ya, ketika dia berhasil turun sampai 9,8, dia bilang kayak gini, Bunda, yang AA rasain setelah AA turun 10 kilo, ya hampir 10 kilo, dia bilang, AA merasa lebih cerdas, katanya gitu. Saya bilang ke dia, ya alhamdulillah rezeki dari Allah. Berarti kan terbukti gitu ya, dengan usaha-usaha yang kita lakukan, maka kita bisa semakin mengoptimalkan potensi-potensi kita untuk menjadi muslim-muslim yang lebih baik. Oke, jam berapa sekarang? Nah, udah jam 21 lebih 5. Oke, kita percepat. Nah, langkah yang kelima yang harus kita lakukan adalah merubah pola makan. Sebetulnya di Permen Kemenkes kalau nggak salah, PMK, Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, saya lupa nomor berapa. Di sini sudah disajikan. Nah, di sini saya menyajikan tumpeng.
gitu ya. Ini saya dapat dari situsnya FAO ya. Tumpeng gizi seimbang. Nah, ini sebenarnya pola ya, pola yang disampaikan untuk menjaga asupan nutrisi, juga untuk menjaga pola hidup dan berat badan yang bukan konsisten ya, yang stabil gitu, nggak cepet naik, nggak turun drastis. Nah, kalau kita lihat di sini 3-4 porsi itu porsinya karbohidrat ya. Karbohidrat, kemudian di sini sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, ini adalah porsi protein, kemudian yang di atas ini paling sedikit gula, garam, dan minyak. Nah, kalau di kita itu banyaknya nasi aja yang banyak gitu ya, nasi goreng gitu ya, udah mah digoreng, nasinya banyak, proteinnya sedikit, satu sayurannya nggak ada, ya dari mana kita akan mendapatkan nutrisi yang betul? Kita harus bisa bedakan mana makanan, mana nutrisi, karena beda ya, makanan dengan nutrisi. Sumber nutrisi itu kan dari makanan, tapi nggak semua yang kita makan nutrisinya itu terserap oleh tubuh. Sementara yang diserap oleh tubuh kita itu adalah nutrisinya, bukan makanan gelondongannya, bukan, tapi nutrisinya. Nah, gimana caranya si makanan-makanan ini supaya nutrisinya banyak diserap oleh tubuh kita? Ternyata para ahli itu sudah memberikan panduan yang banyak. Salah satunya, semakin sederhana makanan itu diolah, maka nutrisinya itu semakin banyak. Tapi semakin bertingkat kita ngolah, misalnya udah direbus, nanti digoreng lagi, diapain lagi, gitu ya, dikeringin lagi. Nah, maka nutrisinya itu hilang. Dia makanan, tapi nutrisinya hilang. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah nutrisi, bukan makanannya. Makanya banyak kasus yang badannya besar, makannya banyak, tapi malnutrisi. Nah, sekarang kan lagi ngetren tuh istilah malnutrisi ya. Nah, salah satunya itu, kita makan banyak, kita sih kenyang, tapi nutrisinya nggak ada. Kan udah ada protein, tapi gimana cara ngolahnya? Nah, itulah yang membuat kita akhirnya kehilangan nutrisi. Itu yang membuat akhirnya kita lemes. Kenapa? Karena tubuhnya malnutrisi. Maka perhatikan ini. Gitu ya. Jadi cara pertama bahan-bahannya harus kita lihat, yang kedua cara mengolahnya. Nah, kalau kita sedang berusaha untuk menurunkan berat badan, diet yang benar adalah bagaimana kita tetap mencukupi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi karbohidratnya tetap ada, sayuran-sayuran, sayuran itu kan bukan bisa sayuran itu kan banyak ya. Bisa kandungan karbohidratnya ada, kemudian proteinnya juga ada, seratnya juga ada. Gitu ya. Bisa kita secara khusus karbohidrat misalnya ubi digabung dengan sayuran, misalnya digabung juga dengan buah-buahan. Buah-buahan juga sama, ada karbohidratnya, kemudian ada juga yang lemaknya tapi tidak banyak, kemudian vitamin-vitamin. Karena yang kita butuhkan itu karbohidrat, protein, kemudian vitamin dan mineral. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak aware ya, mineral. Kalau karbohidrat, protein, kemudian vitamin itu kan sering ya, tapi kalau mineral kadang-kadang kita nggak aware gitu ya, kita tidak memperhatikan itu. Padahal mineral juga itu kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan. Ada salah seorang guru saya yang sakit itu karena kekurangan mineral, gitu. Ada yang kekurangan mineral. Nah, ketika kita sedang program menurunkan berat badan, gitu ya, maka nutrisi-nutrisi tadi itu tetap harus terpenuhi. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang pola makan ini nggak cukup waktunya nanti gitu ya.
Bagaimana cara menentukan kebutuhan protein, kebutuhan kalori dulu, kebutuhan kalori dasar itu gimana caranya? Ada rumus-rumusnya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan kebutuhan protein kita, bagaimana menentukan kebutuhan air, karena kan di sini minum air putih 8 gelas, ini umumnya. Gitu ya. Kalau mau lebih tepatnya itu ada rumusnya 50 cc kali berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 kilo berarti kali 50 berarti 2.500 gitu ya, 2.000 berarti 2,5 liter. Nah, 8 gelas itu kan rata-rata satu gelas itu kan 250 ya, 250 mili, berarti 8 gelas itu sekitar 2.500 ya, 2,5 liter. Nah, ini untuk yang berat badannya 50. Kalau berat badan kita 80 ya tinggal ditambah gitu ya, tinggal ditambah kebutuhannya, tinggal dikalikan dulu gitu ya dengan 50 cc. Kemudian kebutuhan protein ini juga ada rumusnya. Kebutuhan protein minimal. Kalau kita tidak banyak aktivitas, maka rumusnya 1 gram dikali berat badan. Kalau berat badan 50, berarti kalau nggak banyak aktivitas cukup 50 gram saja. Itu udah jadi ya, bukan mentahnya, itu udah jadi. Kemudian kalau berat badannya 100 ya berarti 100 gram. Kalau misalnya aktivitasnya berat, maksudnya lebih dari yang tadi, itu 2 gram dikali berat badan. Kalau atlet itu ada rumusnya lagi tersendiri, beda lagi. Nah, itu dari sisi kebutuhan, air, kemudian makan, karena kan kita seringnya tuh perut kita tuh penuh dengan makanan, tapi airnya kurang. Jadi usahakan antara porsi makanan dengan minuman itu seimbang. Kan kata Rasulullah, perut itu harus dibagi 3 ya, sepertiga untuk makanan, minuman, sama bernafas kan, sama udara gitu. Nah, kemudian cara mengolahnya. Konsepnya pertama gitu ya, minimalisir minyak-minyak. Yang kedua, tanpa pengawet, tanpa pewarna, perasa, dan satu lagi itu apa? Pewarna, perasa, pengawet, satu lagi apa? Lupa saya. Nah, nantilah kalau saya udah ingat ya. Nah, jadi konsepnya itu, gitu ya. Sederhanakan dalam mengolah, usahakan tidak digoreng, jadi bisa direbus. Kalau tumis, tumisnya pakai air aja numisnya. Ini juga saya numis-numis nih, gitu ya. Nggak selamanya direbus, nggak selamanya dipanggang, gitu ya, digarang. Terus kalau manggang, usahakan pakai alas dulu, jadi nggak langsung dipanggang, nggak kena, misalnya manggang ikan, gitu ya, nggak kena langsung ke api, gitu. Jadi ada penghalang. Kalau di teflon kan udah kehalang ya sama teflonnya. Nah, kemudian konsepnya ketika kita sedang menurunkan berat badan, selain tadi kita memenuhi kebutuhan harian, juga harus memperhatikan kalori, karena kan kita sedang menurunkan nih. Jadi cari bahan-bahan makanan yang kebutuhan nutrisinya terpenuhi, tapi kalorinya lebih rendah. Contohnya nasi putih, gitu ya. Di peraturan Kementerian Kesehatan yang tadi saya sampaikan itu ada daftar kalori-kalori. Jadi misalnya nasi dalam sekian gram nasi itu kalorinya berapa. Terus yang setara dengan itu tuh apa gitu ya, jenis-jenis karbohidratnya. Nanti ibu-ibu, Mbak-mbak bisa cari sendiri ya peraturan menterinya. Kalau enggak nanti saya share lah. Nah, itu yang konsep yang pertama gitu ya. Jadi kita merubah pola makan kalau kita sedang menurunkan berat badan ya, diganti dengan alternatif makanan yang nutrisinya sama tapi kalorinya lebih rendah. Jadi bukan dihilangkan salah satu komponen, misalnya nggak makan karbo, nggak boleh. Kenapa? Karena tubuh butuh karbo, gitu ya. Kalau enggak, misalnya saya nggak makan nggak makan lemak, misalnya nggak boleh. Tubuh juga butuh lemak, gitu. Cuma lemak yang seperti apa? Nah, di situ juga di peraturan kementerian itu ada tuh lemak jenuh, lemak tak jenuh, terus lemak trans itu ada tuh, gitu ya. Jadi silakan baca sendiri ya. Nah, kemudian usahakan dalam satu porsi itu minimal ada 5 warna. Kenapa 5 warna? Sayur-sayuran, buah-buahan yang warnanya berbeda itu kandungan nutrisinya berbeda.
Jadi kalau kita ganti-ganti nih, misalnya kayak di sini nih saya contohkan ini menu makan siang saya ya. Ini ada ubi, kemudian labu, terong ungu, kemudian ini teh sawi ya, sawi putih, wortel, tempe digarang, kemudian tomat, kemudian ini filet dada ayam ya. Kemudian saya bikin sambal, karena biasa kalau orang Sundanya kalau lalap-lalap dikukus kan enaknya sama sambal. Boleh makan sambal boleh, tapi sambalnya dadakan jangan digoreng. Gitu ya, didadak semuanya mentahan, kemudian gulanya sedikit aja. Nah, kemudian kalau ini dikukus, ini ditumis nih. Yang sampingnya ini ditumis, tumisnya pakai air. Kalau ini dikukus gitu ya, yang atas ini contohnya dikukus. Nah, usahakan warnanya warna-warni, jadi kebutuhan nutrisinya lebih banyak gitu ya. Jadi dan bervariasi. Nah, oke, yang keenam, kok 7 ya? 6-nya mana? Jangan-jangan, oh kelewat ya? Oh ya, harusnya ini 6. Kemudian selain yang berpengaruh dari pola makan dan pola minum, yang berpengaruh terhadap kesehatan kita adalah pola istirahat. Seringnya kita tidur begadang ya, begadang kemudian dibales siangnya tidur seharian. Nah itu nggak bagus, nggak boleh seperti itu. Malam itu untuk istirahat, siang itu untuk bekerja gitu ya, untuk mencari penghidupan. Nah, kata Rasulullah, pola tidur yang benar adalah setelah sholat Isya, kita jangan banyak berbincang-bincang, tapi tidur. Gitu ya, agar kita bisa bangun di pagi hari. Dan menurut ilmu kesehatan, tidur gitu ya, setelah Isya maksimal jam 10 harusnya ya udah tidur. Kalau bisa gitu ya, atau jam 11 lah. Itu akan sangat baik untuk proses detoksifikasi. Jam 11 sampai jam 1 itu saatnya detoksifikasi organ-organ penting. Salah satunya liver, gitu ya. Nah, syarat detoksifikasinya sempurna kalau kita sudah tidur pules. Kebayang kalau misalnya setiap malam kita begadang tuh, tidur jam 1 atau jam 2 gitu ya, berarti kan kita tidak melewati proses detoksifikasi itu. Ketika tubuh tidak detoksifikasi alami, maka si racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu nggak kebuang. Nah, itu salah satunya yang membuat kita jadi berkurang kualitas kesehatannya. Kemudian begadang juga akan memungkinkan kita untuk cari makanan. Kan lapar ya, tidur jam 1, pasti nyari makanan gitu ya. Semakin banyak makan, apalagi yang dimakannya karbo semua, misalnya kita masak mie gitu ya. Masak mie gitu ya, sementara kita sebentar lagi tidur kan tidak tercerna. Gitu ya. Nah, karbo yang tidak tercerna akan disimpan dalam bentuk lemak gitu ya. Jadi perhatikan pola istirahat. Yang berikutnya adalah olahraga. Nah, ada olahraga-olahraga yang memang disunahkan, yaitu salah satunya berenang, berkuda, dan memanah. Kemudian lari, kemudian jalan kaki. Nah, yang sedang saya rutinkan sama keluarga, salah satunya adalah jalan kaki minimal 1 jam. Dan ternyata signifikan hasilnya gitu ya. Sehari itu bisa sampai turun 0,5 kilo ya dengan gabungan dari istirahat, pola makan dan segala macam. Nah, kemudian yang satu lagi ini saya lupa ya. Satu lagi yang harus diperhatikan adalah manajemen stres. Karena stres itu akan memicu juga perubahan kualitas hidup gitu ya, termasuk juga perubahan berat badan. Oke. Itu saja mungkin untuk materinya. Sudah 21.19. Mangga barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Ya, yang mau didiskusikan?
Mudah-mudahan bisa dipahami ya materinya. Oh iya, sambil nunggu mungkin ya. Ada satu catatan dari saya. Ketika kita mau memulai program keluarga, karena kan di situ ada anak-anak ya. Mungkin kalau kita orang dewasa bisa dengan sangat mudah beradaptasi dengan menu-menu yang tidak biasa ya. Kalau anak-anak kan kadang-kadang senangnya sesuatu yang menarik. Nah, saya sering tuh sama suami, sama anak-anak itu kita berkreasi, misalnya bikin bola ayam gitu ya, misalnya dibentuk jadi bakso, kemudian bikin nugget ayam sendiri, terus bikin dimsum. Tapi dimsumnya jangan pakai udang yang banyak karena udang kan lemaknya juga tinggi ya. Jadi bolehlah udangnya satu gitu ya untuk adonan. Terus kulitnya sering kita ganti dengan sawi putih. Terus kalau misalnya kangen bakso tahu ya kita bikin sendiri bakso tahunya. Terus nugget bikin sendiri. Terus kalau bosen misalnya karbonya sayuran kita ganti dengan ubi, kita ganti juga dengan makaroni atau pasta yang lain gitu ya. Nah, cari makaroni atau pastanya yang full gandum ya. Nah, atau kalau yang sedang bermasalah dengan gluten bisa diganti dengan yang non gandum karena gandum itu kan ada glutennya. Ada juga gandum yang memang glutennya minim. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, salah satu contoh kayak sakit autis misalnya itu kan ada diet-diet tersendiri ya. Nah, diet-diet yang harus dilakukan ini juga bisa kita kembangkan sama-sama gitu ya karena dietnya untuk anak-anak penyandang autis itu hampir mirip tuh dengan menu diet kita kecuali ada catatan yaitu makanan-makanannya harus gluten free sama kafein free gitu. Terus si alat penyajiannya itu tidak boleh yang dari bahan-bahan yang memungkinkan ketika dimasak itu si alat penggorengannya itu atau misalnya alat ngolahnya itu dia akan luntur zat-zatnya sehingga bercampur. Makanya biasanya pakai peralatan yang dari kaca gitu ya. Ini hasil berbagi dengan narasumber yang waktu beberapa minggu yang lalu ya, yang kebetulan beliau salah satu putrinya itu penyintas autis gitu ya. Nah, sebetulnya salah satu keuntungan juga dengan pola diet yang rendah gula. Oh iya, salah satu catatan tadi ya untuk makanan itu usahakan jangan yang tinggi gula gitu ya, jangan yang tinggi gulanya. Misalnya kalau buah jangan buah yang mangga misalnya. Mangga itu kan kalorinya tinggi juga kadar gulanya tinggi gitu. Kalaupun mau gulanya bukan gula. Mangganya jangan banyak-banyak gitu. Nah, terus apalagi ya? Catatan untuk yang punya riwayat kayak saya itu kan gula darahnya rendah ya. Jangan makan makanan yang bisa menurunkan kadar gula gitu. Jadi sebelum melakukan diet itu usahakan cek kesehatan dulu. Nah, memang yang disarankan kita itu punya konsultan gizi ya. Gitu ya, konsultan kesehatan. Kalau ada dokter ya kita ke dokter dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada budget ya kita minimalnya kalau saya sih minimalnya cek darah di fasilitas kesehatan yang murah lah gitu. Minimalnya kita ada standar yang bisa kita lihat ketika menjalankan diet ini gitu ya. Salah satunya misalnya kadar gula, ngecek kadar gula, kemudian kolesterol, asam urat gitu ya, kemudian tensi. Jangan sampai setelah diet tensi kita turun drop gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi ada patokan-patokan yang memang harus kita perhatikan gitu. Oke, kita lihat dulu. Oh, udah ada pertanyaan nih.
Izin bertanya, Teh. Mana tadi pertanyaan? Bagaimana manajemen stres yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini kalau kita bicara manajemen stres, sebenarnya bisa dilihat dari rekaman-rekaman materi-materi sebelumnya ya, karena ada satu materi yang khusus itu manajemen stres, gitu ya. Intinya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembalikan kita kepada kesadaran yang sebelumnya tadi kita bahas di awal itu. Sadari siapa diri kita, sadari apa kelemahan kita, gitu ya, sehingga ketika kita menyadari bahwasanya kita adalah manusia, kita tidak pernah menggantungkan diri kepada yang lemah. Kita hanya akan bergantung kepada yang kuat saja, gitu. Itu konsep yang pertama, karena stres itu banyak sekali timbul karena kita bergantung kepada zat yang lemah, gitu. Padahal kalau kita mau bergantung kan kita harus kokoh dulu kan yang mau kita gantungi itu. Kalau kita mau bersandar ya yang mau kita senderin itu ya harus kuat juga. Nah kalau kita salah bersender gitu ya, tadinya kita bersender itu atau bergantung itu untuk cari kekuatan, malah kita ambruk sama-sama. Nah itu yang nggak boleh. Maka kalau kita bicara stres yang pertama gitu ya, penyebabnya adalah ketika kita salah menggantungkan diri, salah menyandarkan diri gitu. Harusnya ke yang kuat, kita malah bergantung kepada sesuatu yang kekuatannya semu. Yang kedua gitu ya, stres itu terjadi karena kadang kita merasa kuat. Jadi apa-apa kita kerjain sendiri. Padahal ya tadi kita tuh manusia, kita lemah, kita terbatas, maka tidak boleh kita memiliki merasa segala kuat sehingga kita handle sendiri, jangan gitu ya. Nah itu salah satunya ya, karena kalau dibahas secara lebih detail manajemen stres itu sudah kita bahas secara khusus. Jadi boleh dilihat nanti di YouTube saya, udah saya upload gitu ya, yang judulnya itu manajemen stres. Oke, kita mungkin lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Kori. Oh, ini bukan pertanyaan ya, tapi komentar. Jazakallahu khair Mbak Endang, sama-sama wa iyaki. Maaf saya sedang tidak bisa on mic. Materinya nampol sekali untuk saya yang sering begadang bekerja karena siang terbagi waktu untuk mengurus anak. Nah, ini juga yang harus kita siasati bersama ya. Kalaupun kita memang tidak bisa bekerja di siang hari dan memaksa kita harus bekerja di malam hari, usahakan setelah Isya itu kita tidur dulu. Jam 1 bangun. Nah, setelah kita bangun jam 1 kemudian tidak tidur lagi, itu nggak akan apa-apa. Kita tetap akan seger. Beda dengan kita begadang dulu, kemudian setelah subuh kita tidur seharian, nah itu akan pusing tuh. Kenapa? Karena proses detox itu tidak terjadi. Nah, jadi kita bisa siasati seperti itu. Atau kita bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus minta tolong. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita keteteran, ya kita jangan sungkan untuk meminta bantuan. Kalau saya itu biasanya saya bilang ke suami saya, kayak sekarang misalnya saya lagi ngejar deadline proposal. Saya bilang ke suami saya sama anak-anak, Bunda lagi ngejar deadline proposal. Jadi suami saya sama anak-anak itu jadi supporting system. Jadi suami saya yang menghandle banyak pekerjaan di rumah, juga menghandle urusan anak-anak, termasuk urusan tidur gitu ya. Anak-anak yang mengkondisikan untuk tidur adalah suami saya. Misalnya kayak sekarang saya ngisi gitu ya. Jadi biasanya saya mengkondisikan mereka untuk tidur. Tapi kalau saya ada acara, misalnya kayak sekarang ngisi atau saya lagi nulis misalnya, ya anak-anak dikondisikan sama suami saya. Nah, jadi kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita, gitu ya, di sekitar kita itu harus terjalin. Jadi memang butuh komunikasi yang bagus di antara sesama anggota keluarga dan juga supporting system di luar kita. Kayak misalnya
Saya kalau misalnya lagi benar-benar riweuh, itu biasanya saya suka ngundang ibu saya kalau memang ibu sama bapak saya lagi nggak sibuk ya, karena mereka juga petani, banyak yang harus diurus. Biasanya saya secara khusus ngundang mereka, "Aduh Bunda mau sidang nih, Bunda mau apa?" gitu ya, atau misalnya mau tugas keluar kota atau apa. Biasanya saya undang beliau gitu ya untuk meminta bantuan. Atau misalnya untuk urusan-urusan yang lain gitu ya, misalnya urusan-urusan memasak, mencuci, mungkin kita bisa delegasikan ke orang-orang di luar supporting sistem utama kita. Misalnya ngundang, kayak saya sesekali suka ngundang Bibi gitu ya, "Bi, pangnyetrikain," gitu ya. Jadi urusan nyetrika itu sama Bibi misalnya. Nah kayak gitu. Jadi memang butuh kerjasama supaya kita tetap bisa produktif bareng-bareng. Oke, yang berikutnya dari Mbak Ari. Semoga kita semua selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Allah, amin sekali. Terima kasih Bun, sama-sama insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Sugianti. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk taubat di dalam rumah tangga, kita sudah taubat nasuha di dalam rumah tangga, tapi tetap saja belum ada kemajuan. Apakah ini buah dari kehidupan kami? Introspeksi sudah, memperbaiki sudah, tapi ya begitu deh, terus solusi dan menanggapinya bagaimana? Oke. Yang pertama, kita cek lagi. Nah, taubatan nasuha itu kita memohon ampun atas apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya, supaya kita mendapatkan pertolongan Allah. Pertama, memang taubatan nasuha. Kita sering-sering bertaubat, karena ya pastinya kita sudah melakukan banyak kesalahan di waktu-waktu yang sebelumnya. Yang kedua, selain taubatan nasuha, yang harus kita lakukan adalah berusaha keras untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, baik kemaksiatan yang sama yang kita taubati tadi atau kemaksiatan yang lain. Kenapa? Karena setiap kemaksiatan itu akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dari doa-doa kita, sampainya doa-doa kita kepada Allah. Kita rajin ibadah, tapi rajin juga maksiat misalnya. Nah, maka doa-doa kita itu terhalang oleh maksiat-maksiat kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah takorub. Tingkatkan takorub kita kepada Allah. Misalnya amalan-amalan sunnah kita, baik saum, kemudian sholat, kemudian baca Al-Quran, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini sedekah, gitu ya, sedekah secara khusus dibahas. Banyak-banyak sedekah, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Gitu. Kemudian yang kelima, ini yang jarang sekali kita lakukan, yaitu apa? Mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Gitu. Jadi misalnya di antara keluarga kita ada yang sedang berselisih, maka berusahalah untuk menjadi perantara untuk mendamaikan keduanya. Nah, ini 5 amalan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kalau nggak salah Imam Syafi'i ini di kitab saya lupa. Nantilah saya cek lagi, ini udah mulai error nih, udah mulai nggak fokus. Nah, ini 5 amalan ini gitu ya yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar taubatan nasuha, tapi kita tambah dengan amalan-amalan yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau misalnya dengan amalan-amalan itu pun kita masih belum ada belum ada perubahan juga, bersabarlah. Mungkin Allah ingin kita bersungkur di hadapan Allah lebih lama lagi. Kita cek apakah semua yang kita lakukan itu benar-benar kita dasari karena penghambaan kepada Allah, ataukah karena ada kepentingan dunia yang ingin kita capai. Nah, ini yang saya dapatkan cerita ya dari
salah satu narasumber yang pernah saya undang juga tuh di kajian ini ya untuk talk show. Nah, beliau menyampaikan ketika awal-awal beliau berhijrah, kan beliau tuh diuji oleh Allah dengan sakit kanker ya. Nah, ketika awal-awal beliau berhijrah, masih ada motivasi duniawi, gitu ya. Siapa tahu dengan hijrahnya saya, Allah mempertemukan saya dengan jalan kesembuhan dari sakit saya, gitu. Jadi masih ada motivasi-motivasi dunia yang menyertai itu. Nah, ternyata justru Allah menguji dengan sesuatu yang lebih besar dari itu, gitu ya. Sampai pada akhirnya di satu titik kita benar-benar menghamba kepada Allah. Ya Allah, hamba benar-benar memasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Engkau saja. Jadi benar-benar memurnikan, kita ibadah, kita melakukan amalan-amalan, semuanya benar-benar hanya karena Allah. Dan justru di titik itu, ketika kita ikhlas menerima qada, kita benar-benar menghamba kepada Allah, kita benar-benar menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang serba lemah, terbatas, dan membutuhkan. Justru di saat itulah pertolongan Allah itu bekerja, gitu ya. Pertolongan Allah itu datang. Nah, mungkin gitu ya, kita taubat sudah, gitu ya, kita memperbaiki diri juga sudah berusaha. Mungkin ada amalan lain yang kelewat, atau itu juga sudah. Oh, mungkin kita belum benar-benar berpasrah kepada Allah, menghamba kepada Allah, benar-benar memurnikan ketaatan kita. Nah, salah satu visi Islam itu adalah bagaimana kita mengajak orang-orang supaya untuk memurnikan penghambaan itu hanya kepada Allah saja, gitu ya. Nah, itu salah satu visi Islam, gitu. Jadi benar-benar bagaimana kita menjadikan Allah satu-satunya dan Allah yang utama dalam segala hal. Dulu ketika orang-orang Quraisy awal-awal Rasulullah diutus, bukan berarti mereka nggak percaya dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Karena Rasulullah itu kan orang yang paling terpercaya. Mereka aja ketika berselisih, Rasulullah yang jadi hakim kan, gitu ya, maksudnya yang jadi penengah. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan tentang Islam, mereka bukan tidak percaya, tapi mereka tidak mau menjadikan Tuhannya Muhammad itu satu-satunya Tuhan mereka, yang mereka harus menghamba. Gitu. Jadi mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan mereka. Mereka tidak mau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya utusan, gitu ya, yang harus mereka taati risalah-risalahnya. Nah, ini yang tidak mereka lakukan. Nah, kita pun kadang-kadang terbutakan oleh itu, gitu ya. Kadang-kadang kita masih ada perasaan-perasaan Allah teh keberapa gitu. Kayak misalnya kita ikhtiar dulu tapi Allah dibelakangin, padahal yang namanya tawakal itu dari awal sampai akhir ya harus tawakal. Tawakal dengan ikhtiar itu dua pembahasan yang berbeda. Tawakal itu ranahnya ranah akidah. Kalau ikhtiar itu ranahnya ranah syariat. Dua-duanya harus terlaksana. Jadi bukan dibalik ya, kita ranah ikhtiar dulu baru tawakal, enggak begitu, beriringan semuanya. Karena tawakal itu amalan yang sifatnya keyakinan. Kalau ikhtiar itu kan ranahnya ke fisik ya, gitu ya. Itu sudah ranah syariat, gitu ya. Jadi ini yang mungkin menjadi bahan yang kita renungkan bersama, gitu ya. Siapa tahu Allah belum menunjukkan, gitu ya, pertolongannya mungkin karena kita ada yang kelewat, atau bisa jadi kita belum memurnikan penghambaan tadi, atau Allah ingin kita lebih bersabar lagi karena Allah sayang sama kita, gitu ya. Nah, itu kemudian yang Mbak Kori, jazakallah Mbak masukannya, Mbak Iyaki. Kemudian dari Bu Desi, Masya Allah sudah terwakilkan pertanyaan oleh Ibu Laila Farida. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Oke, jadi wa iyakum ya. Itu saja mungkin ya, karena jam sudah lebih 40 ternyata. Mohon maaf waktunya melebihi akad. Mudah-mudahan apa yang dibahas malam ini
ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan sama-sama, dan semakin menguatkan kita untuk semakin mendekat kepada Allah, termasuk dalam urusan diet ya, dalam urusan upaya-upaya kita untuk lebih sehat dan lebih produktif lagi. Bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang mau share menu yang selama ini saya buat sama anak-anak gitu ya, sebenarnya di status-status WA saya itu sering saya share ya, kadang-kadang, dan akhir-akhir ini saya lagi males nge-share menu gitu. Nah, boleh nanti chat aja ya kalau bukunya sudah jadi, karena di buku itu apa yang kita bahas malam ini dan ditambah dengan menu-menu yang pernah kami buat itu juga kami sajikan gitu, dan mohon doanya mudah-mudahan bukunya jadi ya. Tapi kayaknya saya prioritas proposal dulu nih. Ya, jadi mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan apa namanya tuh kita bisa terus berbagi manfaat ya. Kita akhiri dulu kajian kita malam ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saya atas kajiannya malam ini yang sangat bermanfaat. Sama-sama Ibu.